perkenalkan, nama saya Hasbi Ridwan Samha. Saya berasal dari Pakis, Pakis Malang, bukan Pakis Haji. Saya adalah mahasiswa STF Al-Farabi, masih semester 1. Nah, mula-mula pernahkah kalian berpikir kenapa manusia ini memikirkan perilaku mereka sendiri? Dan juga dari mana sih muasal psikologi ini? Mohon maaf mungkin agak berisik karena berpapasan dengan orang-orang Nebang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang asal muasal psikologi dalam filsafat. Kemudian membahas tentang sedikit perkembangan psikologi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya filsafat paling tertua adalah ada pada zaman filsafat Yunani. Nah, sejatinya pada saat itu orang-orang di sana sudah memikirkan bagaimana tentang manusia berpikir, berperilaku, dan berkeinginan. Nah, jika merujuk pada 3 tokoh yang terkenal pada saat itu dan juga menjadi akar pikiran tokoh-tokoh yang banyak itu, yaitu yang pertama adalah Socrates. Socrates dengan metodenya Sokratik yang bertanya-tanya itu, dia mempercayai bahwasanya dengan bertanya itu akan melahirkan sebuah kebenaran atau bisa mengantarkan kepada sebuah kebenaran pada dalam dirinya. Kemudian ada muridnya itu yaitu Plato, yang lebih condong kepada dunia ide, bahwasanya dunia ide itu lebih nyata daripada dunia real. Nah, kemudian juga ia mempercayai jiwa itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah rasional, yang kedua adalah emosional, dan yang ketiga adalah keinginan. Ini sejalan dengan psikologi modern, yang mana tentang konsep bahwasanya bagaimana manusia berpikir dan berkeinginan dan berperasaan, maksud saya. Kemudian ada lagi muridnya Socrates yaitu Aristoteles. Nah, beliau ini lebih sistematis dalam meneliti perilaku manusia. Dalam bukunya De Anima, ia menulis tentang jiwa dan bagaimana manusia ini memproses informasi dari luar. Nah, kita loncat kepada abad 19, abad modern. Nah, di sini ada salah satu tokoh pada saat itu yang menjadi pendiri laboratorium pertama pada abad itu. Tepatnya ada di Jerman, yaitu Wilhelm Wundt. Mohon maaf jika salah, mungkin bisa dikoreksi. Nah, sejak itu psikologi ini mulai berkembang dari yang mana hanya sekedar cabang filsafat, kemudian menjadi kajian yang mungkin independen, ya mungkin semakin ilmiah gitu. Nah, kemudian pada seiringnya perkembangan psikologi ini, manusia bukan hanya berpikir tentang bagaimana manusia berperilaku, berpikir, namun juga tentang sifat-sifat buruk manusia. Dalam buku ini, judulnya Dark Psychology ini, memahami sisi gelap pikiran manusia, ditulis oleh Novita WD. Nah, di sini ada penjelasan tentang sifat-sifat buruk manusia yang harus diwaspadai, yaitu kurang lebih ada 10 poin pada halaman 123. Di sini ada yang pertama adalah predator. Kepribadian yang pendeknya adalah manipulatif. Ciri-cirinya di sini ditulis bahwasanya mereka itu cenderung tidak memiliki empati, suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, dan seringkali menampilkan pola perilaku yang merugikan. Kemudian di sini ada juga dark triad. Kemudian ada juga love bombing. Ya, ini adalah para jomblo. Mungkin ada dari kalian yang pernah di ghosting saat pas seakan-akan kalian itu diterbangkan terus pada hari itu juga, dan kemudian kalian dihilangkan, nggak ada kabar itu. Nah, itu ada love bombing namanya. Nah, kemudian ada ini yang menarik menurut saya adalah gaslighting. Gaslighting merupakan fenomena yang mungkin terjadi dalam hubungan interpersonal berupa upaya seorang untuk mempertanyakan atau meragukan kembali pengalaman, pemikiran, atau realitas dari orang lain. Nah, ini kenapa yang kemudian banyak orang yang tidak mempercayai dirinya sendiri. Itu bisa jadi ya karena mungkin entah itu dari teman ataupun keluarga ataupun ya sangat luas sebenarnya.
Uh, Kalau di sini dalam hubungan yang romantis gitu, ada mungkin ya ketika seorang mempunyai hubungan yang sudah lama, kemudian si cowok misalnya bilang, kamu emang berani putus dari aku misalnya. Kalau terus dia bilang, kalau kamu putus dariku nggak ada yang mau sama kamu. Nah itu ketika alam bawah sadarnya si cewek ini menerima, mengafirmasi itu, maka kemudian kita membahas asal muasal konsep gaslighting ini. Gaslighting ini diambil dari film lama, dari film thriller pada tahun 1944, yang mana di tokoh utamanya itu ingin mempengaruhi bahwasanya istrinya itu sudah gila, meyakinkan bahwasanya istrinya itu gila. Nah dengan cara apa? Dengan cara setiap istrinya mengalami perubahan, suaminya ini meyakinkan bahwasanya perubahan itu adalah satu proses untuk kegilaan atau satu fenomena dalam kegilaan. Bahkan suaminya ini tidak hanya mengganggu secara psikologi, secara mental saja, dia juga menjauhkan istrinya dari teman-temannya, keluarganya itu. Nah yang kemudian membuat si istri ini meragukan dirinya sendiri, perasaannya, persepsinya kepada realitas, dan bahkan ingatannya secara berkelanjutan. Nah ini menurut saya sangat berbahaya, karena orang ketika dekat dengan orang yang gaslighting, nah ya orang-orang yang ciri-ciri orang yang gaslighting di sini ada, gaslighting ini cenderung menggunakan manipulasi psikologi sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol atas orang lain. Kemudian di sini ada caranya kita untuk mengatasi hal ini, karena memang tidak bisa jika itu sudah watak, ataupun ya kalau sudah watak susah gitu. Ya di sini ada dijelaskan, komunikasi yang terbuka, membuat batasan yang jelas, dan dukungan dari orang-orang terdekat dapat membantu mengatasi efek gaslighting, serta membantu membangun hubungan yang sehat dan lebih bermakna. Nah ya intinya pintar-pintar milih circle lah.